Terima kasih Pak Arifin atas waktunya. Terima kasih saya menyapa Pak Dekan, Pak Kawiji Widoatmojo, sahabat saya. Selamat malam. Pak Suartono Chandra, selamat malam. Pak Ketut Pasek, selamat malam. Dan rekan-rekan yang lain. Salam family business. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari keempat tadi sudah diutarakan oleh Pak Arifin bahwa ini adalah season keempat dari perjalanan kita membicarakan mengenai bisnis keluarga. Saya pikir kita sama-sama punya spirit yang sama, yakni membuat perusahaan keluarga menjadi legacy yang kita bisa turunkan ke generasi. Seperti kata Pak Alex, build to last to generations, katanya begitu. Kita bangun bisnis keluarga ini untuk kita bisa wariskan sebagai sebuah warisan kepada anak cucu kita secara turun-temurun. Baiklah, pada kali ini kita akan masuk kepada mulai masuk kepada center of the family business-nya gitu. Center of the family business-nya kita mulai masuk satu persatu mengenai keluarga. Saya bisa share screen barangkali Pak Arifin ya? Ya, silakan Pak. Pak Alex bisa minta. Langsung Pak, silakan. Baik. Pada pertemuan kedua, pada saat bagaimana krisis itu melanda semua bisnis, saya mengatakan bahwa bisnis keluarga lebih tahan, lebih resisten terhadap krisis, lebih resilience terhadap krisis, lebih mudah beradaptasi. Kenapa demikian? Karena ada bantuan keluarga di sana. Ada peran keluarga yang membantu untuk bisnis ini keluar. Itu salah satunya. Lalu pada minggu yang lalu kita bicara mengenai bagaimana bisnis keluarga itu bisa keluar dari krisis. Salah satunya adalah finansial begitu, di mana kita bercerita dengan Pak Calvin Hartono Gado-Gado Boplo bahwa di saat krisis ini finansialnya dibantu oleh istrinya begitu. Nah, memang banyak sekali faktor keluarga membantu. Saya bilang bahwa pada saat perbankan mulai menutup diri, maka IMF lah yang akan membangun bisnis keluarga tersebut. IMF itu pertama I-nya adalah istri, M-nya itu mertua, dan F-nya family. Pada saat banker close, maka IMF yang berjalan untuk membantu bisnis keluarga kita. Gitu. Nah, keluarga di dalam bisnis, di dalam catatan saya, baik di dalam konsultasi maupun riset, itu seperti sebuah pembangkit tenaga nuklir. Keluarga bisa menjadi pendorong yang sangat dahsyat untuk kemajuan perusahaan. Dia seperti reaktor nuklir begitu. Tenaganya sangat luar biasa. Namun, itu kalau kita bisa mengelola keluarga. Tetapi kalau kita tidak bisa mengelola keluarga, maka keluarga bisa menjadi nuclear weapon. Penghancur paling utama dalam bisnis. Itu catatan yang saya peroleh. Sehingga kelolalah keluarga dengan baik, maka keluarga akan mensupport perusahaan secara habis-habisan,
dan perusahaan akan maju dengan sangat pesat. Urusan-urusan keluarga adalah urusan-urusan yang sangat pelik, namun paling banyak memakan waktu di dalam bisnis keluarga. Dan urusan keluarga menjadi faktor yang dominan di dalam continuity dari bisnis keluarga itu sendiri. Pada pertemuan lalu, kita sudah bercerita mengenai triangle of continuity, bahwa bisnis keluarga itu bisa bertahan terus-menerus, bisa sustain dari generasi ke generasi. Ada 3 hal, di mana 2-nya adalah faktor keluarga. Triangle pertama adalah business plan dan pengelolaan perusahaan. Lalu triangle yang kedua, sudut yang keduanya adalah succession plan. Dan sudut yang ketiganya adalah wealth plan, kesejahteraan keluarga. Dari ketiga tersebut mesti dikelola dengan baik, barulah continuity dari bisnis keluarga bisa berjalan terus-menerus. Dari 3 tersebut, 2-nya adalah keluarga. Dan urusan keluarga adalah urusan yang lebih berat dibandingkan dengan urusan bisnis di dalam bisnis keluarga. Saya mengutip kalimat dari sahabat kita Pak Glenn Sompi di awal kita pertemuan. Dia bilang, "Blood is always thicker than sweat." Urusan-urusan keluarga itu selalu lebih berat dibandingkan dengan urusan-urusan pekerjaan. Itu sebabnya faktor keluarga, bagaimana peran keluarga mesti kita manage dengan baik. Begitu kira-kira sahabat bisnis keluarga. Nah, mari kita lihat konstelasi ini. Di dalam bisnis keluarga itu ada 7 peran manusia, 7 posisi manusia. Dari 7 posisi manusia, 4 diantaranya adalah keluarga. 7 sumber daya manusia dengan berbagai posisinya di dalam bisnis keluarga, dan kita di dalam ilmu bisnis hanya mempelajari 1 saja, yakni yang nomor 3. Seolah-olah manusia di dalam perusahaan itu steril, tidak ada pengaruh manapun. Dan steril bisa mengambil keputusan apapun yang dilakukan untuk perusahaan, tapi dalam bisnis keluarga tidak. Posisi yang pertama adalah posisi keluarga. Keluarga yang tidak ikut di dalam pengelolaan perusahaan dan juga bukan pemegang saham, tapi ikut mempengaruhi jalannya perusahaan, baik secara positif maupun negatif. Lalu posisi yang keempat adalah keluarga yang dia juga pemegang saham tetapi tidak ikut di dalam pengelolaan perusahaan. Dia menjadi pemegang saham pasif, pengelolaan perusahaannya diserahkan kepada keluarga yang lain. Tapi dia pemegang saham. Dia punya kepentingan terhadap perusahaan. Lalu yang keenam adalah keluarga yang ikut mengelola perusahaan, tetapi dia tidak ikut memiliki saham. Dia punya kepentingan, bahkan dia ikut di dalam pengelolaan perusahaan. Ini yang keenam. Dan yang ketujuh adalah keluarga yang juga pemegang saham dan ikut dalam pengelolaan perusahaan. Dari 7 sifat atau 7 posisi manusia di dalam perusahaan, 4 diantaranya adalah keluarga. Nah, sehingga keluarga itu punya peran di berbagai tempat, paling tidak di 4 tempat. Keluarga berperan di manajerial, karena rata-rata bisnis keluarga itu top manajemennya adalah family members. Keluarga berperan dalam finansial. Tadi sudah saya katakan, kalau perbankan lagi off seperti sekarang ini, maka IMF lah yang menjadi tumpuan bisnis keluarga.
Nah, lalu kemudian keluarga berperan di dalam networking. Jangan berpikir bahwa anggota keluarga yang tidak ikut di dalam pengelolaan perusahaan tidak bisa ikut berperan. Mereka punya networking, punya resources yang bisa kita pakai. Ayah kita misalkan dulu sudah tidak ikut lagi mengelola, tapi hubungannya terhadap pemerintah bagus, hubungannya terhadap supplier, customer masih bagus. Ini jadi resources dan networking yang bisa kita pakai. Dan keluarga juga berperan untuk memberikan knowledge. Saya yakin bahwa anggota keluarga dari pemilik bisnis keluarga memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang relatif baik saat ini. Walaupun mereka tidak ikut di dalam pengelolaan perusahaan, tapi mereka bisa kita minta untuk membantu dalam hal-hal knowledge yang mereka punya. Kalau kita bisa memanage keluarga ini dengan baik. Dari 4 peran tersebut, maka sebenarnya perusahaan memiliki suplemen pendorong yang sangat luar biasa. Karena mereka kalau bisa di-blended dengan baik, sangat baik. Namun, karena mereka berada di dalam posisi yang berbeda, mereka memiliki kontribusi dan peran yang berbeda. Tapi mereka punya kepentingan yang sama, yakni kesejahteraan dari perusahaan tersebut. Ada alert di sana. Ada hal-hal yang perlu untuk diwaspadai. Yang pertama adalah tata kelola. Well, kita yang manage perusahaan ini bukan hanya kita yang berkepentingan, ada saudara lain dan lain sebagainya. Kalau tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, maka menimbulkan gesekan. Ini pentingnya tata kelola bisnis keluarga. Lalu ada trust di dalamnya. Kenapa trust menjadi persoalan? Karena ada yang memiliki akses lebih, ada yang kurang, sehingga saling ada ketidakpercayaan satu sama lain, dan lain sebagainya. Lalu ada code of conduct di dalamnya, yang bisa juga berbenturan. Lalu kemudian ada juga mengenai remunerasi, mengenai bagaimana sih penggajian atau apa terhadap anggota keluarga, baik yang ada di dalam maupun tidak masuk. Nah, alert ini akan menimbulkan gesekan yang luar biasa kalau tidak di-manage dengan baik. Alert ini akan menimbulkan sesuatu yang sangat berbahaya di dalam bisnis keluarga yang namanya konflik. Kita akan membahas satu session sendiri berkenaan dengan konflik, tetapi konflik, be careful dengan konflik, karena konflik adalah pembunuh kedua. Dari catatan saya, konflik adalah pembunuh kedua bisnis keluarga di dunia. Oleh sebab itu, walaupun tidak bisa dihindari, konflik mesti dibuat seminimal mungkin. Nah, lalu kemudian untuk mengelola keluarga. Nah, ini kita bicara perannya kita sudah ketahui, alertnya kita sudah tahu, maka kita sekarang mari kita kelola dengan baik. Ada 8 fokus penting, walaupun ada fokus yang lain yang mesti dilakukan oleh para pebisnis keluarga agar continuity planning berjalan dengan baik, agar perusahaan bisa berkembang dengan smooth, agar keluarga terhindar juga dari konflik. Begitu. Fokus yang pertama, Pak sahabat bisnis keluarga, adalah establish family policy. Kita kadang-kadang tidak mengindahkan ini. Ya sudahlah, berjalan apa adanya. Tapi silakan berkumpul, buatlah kebijakan-kebijakan yang mengatur hubungan antara perusahaan dan keluarga. Bisa kebijakan remunerasi, bisa kebijakan mengenai suksesi, bisa kebijakan mengenai kesejahteraan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.
duduklah bersama, bangunlah sesederhana mungkin yang bisa kita lakukan membangun family policy, kebijakan keluarga yang diikuti oleh semua anggota keluarga dalam kaitannya dengan pengelolaan perusahaan. Nah, fokus berikutnya adalah satukan visi. Buatlah visi bersama keluarga. Buatlah misi bersama keluarga. Jangan sampai antar anggota keluarga berbeda visi terhadap masa depan perusahaan itu sendiri. Jangan sampai A mengatakan, oke, ini perusahaan kita besarkan saja, kita turunkan ke generasi-generasi berikutnya, sementara keluarganya yang B mengatakan, well, kita jual saja setelah orang tua kita meninggal, dan lain sebagainya. Visi perlu disatukan. Perlu duduk bersama untuk menyatukan visi. Lalu kemudian fokus berikutnya adalah presenting family organization. Ada organisasi di luar korporasi, yakni organisasi keluarga. Ini bisa, range-nya bisa dari yang paling sederhana yang tidak tertulis sampai ke yang paling kompleks, tergantung kompleksitas keluarga dan kompleksitas dari bisnis itu sendiri. Yang paling sederhana di dalam family organization adalah family meeting. Bertemu rutin setiap minggu misalnya atau setiap periode, not necessary talking about business, bicara mengenai ngalor ngidul untuk membuat lebih kohesifnya keluarga tersebut, misalnya begitu, sambil masak dan lain sebagainya, tetapi ini rutin dilakukan dan sebagainya untuk menghindari friksi-friksi yang ada. Sampai kepada family committee. Family committee adalah family yang wakil-wakil family yang memutuskan the strategic of the company. Jadi urusan-urusan strategi dari company yang diusulkan oleh CEO dan perangkatnya itu disaring di dalam namanya family committee. Lalu kemudian ini juga masih belum berupa organisasi formal. Lalu kalau lebih besar lagi kita bisa bangun yang namanya family office, yang namanya perusahaan yang menampung keluarga di sana untuk melepaskan ikatan yang tidak teratur antara hubungan keluarga dengan hubungan corporate. Lalu yang keempat fokusnya adalah establish family ownership. Di timur kadang-kadang kita nggak pernah bicara tuntas mengenai ini. Setelah bapaknya meninggal baru bingung, si ini dapat berapa, si itu dapat berapa. Tuntaskan saja, bicarakan saja. Kalau si ini meninggal, nanti ownership-nya akan turun ke sini, disepakati bersama, lalu kemudian apakah diturunkan dalam bentuk PT-PT atau perusahaan-perusahaan milik cabang-cabang famili atau individual, putuskanlah di situ. Nah, yang kelima adalah resolve dari konflik. Ada wadah untuk meresolve, memecahkan konflik, baik konflik antar anggota keluarga maupun konflik antara keluarga dengan bisnis. Mesti ada tempat ngumpul begitu. Lalu kemudian fokus berikutnya adalah develop family education dan information. Keluarga mesti berkembang, anak-anak mesti mendapat pendidikan yang sesuai. Siapa yang membiayai? Apakah dibiayai keluarga masing-masing ataukah ada scholarship dari company? Itu mesti dibicarakan. Sampai tingkat yang mana? Lalu dia mesti ngambil jurusan apa dan lain sebagainya. Plus company information. Family dan company information. Alur informasi dari perusahaan ke keluarga itu mesti jalan dengan baik. Sehingga tidak lagi ada kecurigaan, trust bisa terbentuk dengan adanya symmetric information. Kadang-kadang kakak yang tidak ikut di dalam pengelolaan bisnis kan nggak tahu persis. Tapi kalau tidak di-feeding dengan informasi, jangan sampai pada saat terjadi apa-apa baru bilang, loh kok begini,
loh kok begitu, dan lain sebagainya. Lalu kemudian koordinasikanlah peran-peran keluarga di dalam bisnis, supaya jelas begitu. Ini melakukan apa, siapa yang mengelola, yang di luar bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, fokus yang ke-8 adalah bagaimana memaintain relation antara masing-masing anggota keluarga untuk berbagi informasi, berbagi experience. Ini penting sekali untuk meningkatkan kohesivitas di dalam keluarga. Nah, itu kira-kira 8 fokus yang penting dari catatan saya terhadap keluarga yang mesti dilakukan oleh keluarga yang ada hubungannya dengan bisnis. Ada nuansa, ada hal-hal yang secara strategis mesti dipikirkan oleh keluarga dalam jangka panjang, begitu. Yang ini akan berdampak dalam jangka panjang bagi perusahaan berhubungan dengan family. Yang pertama adalah marriage strategies. Strategi perkawinan. Orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot itu enggak salah. Kenapa perkawinan menjadi penting di dalam bisnis keluarga? Karena perkawinan akan membawa extended family. Membawa orang luar masuk ke dalam keluarga, dan ini akan memiliki kepentingan timbal balik dengan perusahaan, sehingga itu perlu dipikirkan. Berupayalah mendapatkan extended family yang memiliki values yang sama, memiliki nilai-nilai yang sama, memiliki spirit untuk mengembangkan bisnis yang sama. Bukan berarti kita mesti mengatur, tapi kita juga mesti harus tahu bahwa kesalahan di dalam marriage, dalam perkawinan pun bisa menjadi kesalahan di dalam perjalanan bisnis keluarga. Lalu kemudian roles of wife, peran dari istri. Istri kadang-kadang tidak ikut, tapi dia ikut mempengaruhi kebijakan. Termasuk kadang-kadang memilih direksi pun istri ngikut. Aku lagi pilih direktur tuh, si ini. Boleh lihat fotonya nggak? Begitu dilihat, wah ini nggak hoki nih orangnya, misalnya gitu. Gua nggak setuju ke sana gitu, sama orang ini dan sebagainya. Tapi itu bicara negatifnya misalnya. Tapi bicara positifnya, wanita ini bisa menjadi perekat. Di dalam catatan saya, ibu terutama, misalkan ini masih generasi pertama gitu, ibu adalah perekat keluarga. Kalau terjadi konflik antar adik dengan kakak, biasanya ibu lebih enak meresolve-nya. Sehingga fungsikan peran istri di dalam hal-hal keharmonisan dan resolve dari konflik-konflik keluarga. Nah, lalu hal lain adalah biological strategies. Ini yang sering juga terjadi. Perusahaan keluarga itu hierarkinya kadang-kadang adalah hierarki keturunan. Laki atau perempuan, anak pertama atau anak kedua, ini hal secara biologis yang mempengaruhi, begitu. Bagaimana dengan kita mendapatkan anak pertama yang tidak suka terhadap bisnis kita? Tapi istrinya kan bilang, loh, you kan anak pertama, you yang harus gantian papa lu dah. Tapi kapasitasnya enggak ada. Passion-nya enggak ada di sana. Sementara anak ketiga yang perempuan itu punya passion yang sangat tinggi terhadap ini, punya kapasitas yang sangat tinggi. Nah, hal-hal yang secara biologis ini memiliki gap begitu, mesti diselesaikan. Diselesaikan di mana? Diselesaikan di dalam konsensus keluarga. Misalnya keluarga bilang, oke, kita tidak mempermasalahkan anak pertama, anak kedua, siapapun yang dipilih oleh komite keluarga untuk memimpin menjadi suksesi, itu yang dianggap paling memiliki capability, itulah yang kita pilih misalkan. Misalnya begitu, atau dengan cara lain dan lain sebagainya. Nah, hal yang secara strategis juga berpengaruh dalam jangka panjang perjalanan bisnis keluarga adalah
concerning terhadap kematian dan warisan dalam bentuk terleks harta begitu. Ini mesti tahu juga, undang-undang waris kita juga mesti tahu dan lain sebagainya. Tiba-tiba mati plak begitu orang tuanya, lalu tidak ada surat wasiat apapun, lalu kemudian ini perusahaan bagaimana? Ini aset ada yang di perusahaan, ada yang di luar perusahaan, ada atas nama Babe, ada atas nama perusahaan, ada atas nama Babe tapi dipakai perusahaan, lalu bagaimana? Nah ini menjadi juga harus dibicara. Kalau tidak, ini juga menjadi nuclear weapon yang bisa bla bla bla. Udahlah kalau gitu kita putuskan aja, kita jual aja nih perusahaan, aset-asetnya kita jual, kita bagi dan that finish, bisnis keluarganya finish. Nah lalu menyangkut mengenai masalah warisan, strategi warisan, karena succession plan itu juga kita mesti tahu warisan. Kita mesti tahu siapa pemegang warisan dan lain sebagainya. Ada satu riset dilakukan di perusahaan Asia. Kenapa sih perusahaan Jepang jauh lebih lama umurnya dibanding perusahaan-perusahaan keluarga Asia yang lain, katanya begitu. Perusahaan Jepang itu menyumbangkan lebih dari 300.000 perusahaan yang umurnya 100 tahun lebih. Bayangkan Indonesia hampir belum ada. Kalaupun tuh ada jamu ibu dan lain sebagainya, ya kira-kira baru 1-2 lah. Tapi Jepang ada 300.000 lebih, Pak Arifin. Itu gila sekali. Lalu akhirnya di research kenapa? Katanya kultural di Jepang adalah bahwa pimpinan dari keluarga yang pengambil alih tongkat kepemimpinan itu adalah anak laki-laki pertama, titik. Sehingga tidak terjadi perebutan pada saat transisi kepemimpinan. Kecuali anak laki pertamanya bilang, saya tidak mau, you yang ganti. Di Asia yang lainnya, termasuk China, termasuk Indonesia, rata-rata anak laki-laki punya hak yang sama. Kalau punya hak yang sama, maka mulailah konstelasi keributan mulai terjadi pada saat ditinggal secara tiba-tiba oleh sang pendiri, gitu kira-kira. Nah, lalu kemudian ada social strategis. Tidak semua anggota keluarga itu harus numplek di perusahaan. Harus ada yang punya fungsi sosial begitu, karena one day itu pasti kita butuhkan networking, kita butuh ke government, networking kita butuh kemana-mana. Anggota keluarga ini mesti harus menjadi wakil dari keluarga di dalam sosial. Lalu kemudian strategi berikutnya adalah kultural dan educational strategy, bahwa yang diturunkan oleh bapak ke anak itu bukan hanya bisnisnya, tapi kulturnya juga harus diturunkan. Nyangkut ke yang nomor 8, values-nya juga harus diturunkan. Kenapa rata-rata bisnis keluarga yang sukses itu CEO-nya adalah anggota keluarga, walaupun yang lainnya dibantu oleh profesional? Karena ada yang menjaga spirit keluarga. Ada yang menjaga values dari keluarga. Ada yang menjaga kultur dari keluarga yang diwariskan. Penting dalam keluarga adalah bagaimana meng-hire anggota keluarga. Saya tidak mengatakan, saya tidak akan mendikotomi, dan kita tidak perlu mendikotomi bahwa anggota keluarga dan profesional itu sesuatu yang berbeda. Seolah-olah anggota keluarga nggak profesional, para profesional lebih bagus dari anggota keluarga, no. Anggota keluarga yang profesional juga banyak, dengan pendidikan yang tinggi bahkan lebih banyak, dan lain sebagainya. Tetapi persoalannya adalah seringkali kita lupa terhadap bagaimana memanage anggota keluarga yang ada di dalam perusahaan. Bagaimana nepotisme tersebut, bagaimana sistem rekrut dari anggota keluarga, bagaimana sistem karir dari anggota keluarga. Ini sangat penting. Kombinasi antara profesional dan anggota keluarga di dalam manajemen
catatan saya mengatakan positif. Ada anggota keluarga di pimpinan, ada juga para profesional non anggota keluarga di pimpinan. Ini positif. Kalau itu kita bisa blended jadi satu, dan keluarga bisa mendorong menjadi perusahaan jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan non keluarga. Nah, tadi saya mengatakan trust. Saya ingin menyinggung sendiri sedikit mengenai kepercayaan. Bapak Ibu, para pemilik bisnis keluarga, trust itu adalah faktor utama dari kelangsungan bisnis keluarga. Kenapa demikian? Kalau sudah tidak terjadi saling percaya antar anggota keluarga, maka ujung-ujungnya adalah kita bubarkan saja. Penting, makanya siapapun yang mengelola bisnis keluarga, ciptakanlah mekanisme yang bisa menimbulkan trust kepada seluruh anggota keluarga. Trust itu ada 3 di dalam bisnis keluarga. 1, trust atas pribadi, artinya ini integritas pribadi. Bahwa si A orang baik, si B orang baik, adik saya orang baik, kakak saya orang baik, dan I trust him. I trust them. Oke. Lalu tidak hanya orang cukup trust pribadi karena orang baik, tapi kompetensi juga. Kenapa sih adik saya yang jadi direktur keuangan, dia kan nggak punya kompetensi keuangan. Kenapa sih dia yang jadi CEO, dia kan nggak punya kompetensi. Oleh sebab itu masih ada trust terhadap kompetensi masing-masing. Bahwa si A ditaruh di situ, memang kompetensinya di sana, si B ditaruh di situ, memang kompetensinya di sana, no questioning by among family members. Tidak ada pertanyaan oleh anggota keluarga yang lain. Memang penempatannya sudah benar. Sehingga, oke, dan untuk kompetensi. Lalu sistem. Ingat bahwa mengelola bisnis keluarga itu kita mengelola punya keluarga bersama-sama. Ada orang yang di luar anggota keluarga di sana. Pastikan bahwa sistem yang kita bangun adalah sistem yang sudah sangat terbuka, begitu, di mana informasi kita bisa berikan kepada anggota keluarga yang lain sebagai stakeholder dan lain sebagainya. Anytime dia bisa dapatkan dan lain sebagainya. Dan sistem ini bisa kita akan bisa membawa perusahaan kita jalan dengan baik. Nah, itu kira-kira ada berapa tips? Ada 5 tips di situ yang untuk membangun trust. Nanti kita akan bicara khusus mengenai trust dalam family business. Nah, lalu kemudian ini juga kita akan bicarakan khusus juga mengenai family code of conduct, begitu. Ini penting sekali. Di dalam mengelola keluarga, code of conduct-nya itu mesti clear. Ada 6C di dalam catatan saya. C yang pertama adalah cash. Cash itu uang. Buatlah aturan tentang uang ini dengan baik. Sebagai anggota keluarga, patuhilah aturan-aturan terhadap uang, dan ingatlah bahwa tujuan didirikannya perusahaan ini oleh orang tua kita adalah untuk menghasilkan profit dan kas. Jadi kas digunakan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada anggota keluarga datang ngambil kas untuk macam-macam dan lain sebagainya, yang tidak ada hubungannya dengan bisnis tanpa adanya persetujuan dari seluruh anggota keluarga. Nah, C yang kedua adalah communication. Communication di sana dikatakan tidak boleh ada satu faktor pun yang menginterrupt komunikasi antar keluarga, termasuk extended family. Extended family itu bisa istri, bisa ipar, dan lain sebagainya. Kalau terjadi persoalan antar anggota keluarga inti, antar keluarga inti, ini mesti diselesaikan dengan komunikasi yang tidak terputus oleh apapun. Dan menciptakan komunikasi yang baik antar anggota keluarga inti jadi kode conduct yang kedua yang dilakukan. Lalu yang ketiga adalah criticism.
bahwa tidak semua company policy yang kita buat, tidak semua kebijakan yang kita buat sudah sempurna. Barangkali ada anggota keluarga yang lain yang mengkritisi. Namun kritis yang diberikan mestinya adalah kritis yang membangun begitu, bukan yang destruktif, tapi yang konstruktif. Dan kita yang mengelola mesti menerimanya. Oh ya, ada blind spot kadang-kadang yang kita tidak tahu. Kita bikin kebijakan A, B, C, tetapi rupanya ada sesuatu yang terlupa begitu. Dan anggota keluarga yang lain mungkin bisa tahu. Lalu yang kemudian adalah komitmen. Komitmen dari semua anggota keluarga, baik yang terlibat di dalam pengelolaan maupun tidak terlibat dalam pengelolaan, terhadap nilai-nilai, terhadap values tadi yang sudah diturunkan oleh pendahulu kita, lalu kemudian terhadap idealisme, terhadap filosofi dari company tersebut. Itu yang penting, komitmen dari masing-masing. Jangan ada satu berkomitmen, satu tidak komitmen, satu nyeleneh dan lain sebagainya. Ini akan menimbulkan konflik. Lalu yang kelima adalah compassion. Maaf Pak Nyoman, waktunya 5 menit lagi. Oke, terima kasih diingatkan. Sorry, berapi-api karena lagi on fire begitu. Asik nih Pak. Baik, saya sedikit lagi barangkali 2 atau 3 menit lagi. Silakan Pak. Baik, compassion ini adalah welas asih. Treat your family with compassion. Semua keputusan berkenaan dengan keluarga dan fungsi keluarga dan hubungan antara keluarga dengan perusahaan, lakukanlah dengan compassion. Misalnya lah begini. Kakak ada ponakan yang dipaksakan untuk menjadi direktur di salah satu anak perusahaan dan saya tahu itu belum siap. Lalu dibicarakan dalam komite keluarga. Nah, saya selalu bilang, saya selalu ingat Pak Glenn punya moto, blood is always thicker than sweat. Pada saat membicarakan ponakan harus didudukan jadi salah satu direktur di dalam anak perusahaan begitu. Lalu saya melihat itu tidak mungkin karena kapasitasnya belum. Menolaknya juga susah. Akan tetapi kita mesti bilang bahwa kayaknya dia memang cocok tapi belum saat ini. Biarkan dia untuk belajar satu etape lagi misalnya dan lain sebagainya. Lakukan ini dengan welas asih tanpa tendensi apapun. Sehingga bisa dimengerti oleh yang lain. Lalu kemudian yang keenam, yang keenam adalah kredit. Tidak semua anggota keluarga itu memiliki kemampuan yang sama. Lalu kemudian tidak semua yang memiliki kemampuan yang lebih mesti mengambil semua kredit yang ada, artinya semua hal positif yang ada di dalam perusahaan. Mesti agak humble, bisa memberikan kepada anggota keluarga yang lain juga kredit supaya mereka juga punya kebanggaan sehingga muncullah rasa empati satu sama lain. Nah, membangun code of conduct nanti kita akan bercerita satu sesi juga mengenai code of conduct. Tapi ini penting sekali di dalam family business untuk lebih membuat kohesif, lebih membuat cair antara anggota keluarga. Karena semakin cair anggota keluarga, maka konflik yang terjadi itu semakin mudah untuk di-resolve. Berbeda dengan anggota keluarga yang anggota keluarganya ketemu saja susah. Di banyak kasus, orang lain yang menyelesaikan persoalannya karena dia nggak mau berhadapan sama kakaknya atau sama adiknya. Ini contoh kasus yang tingkat kohesivitasnya sangat rendah misalkan begitu. Dan itu berbahaya. Jadi bangunlah code of conduct yang baik supaya bisnis keluarga kita bisa memiliki kohesivitas yang tinggi sehingga bisa resolve konflik dengan baik. Itu kira-kira dari saya, Pak Arifin. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan lebih panjang lebar.
nanti barangkali mudah Pak Ketut bisa memberikan insight yang lebih dalam mengenai hal ini, apa yang terjadi di perusahaan dan lain sebagainya. Baik Pak Arifin, Bapak Ibu sekalian bisnis keluarga, saya kembalikan waktunya kepada Pak Arifin. Silakan Pak Arifin.